wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka orang kafir Quraisy pun berkata kepada Hasan, "Ya Hasan, ma zadahat mali hadza arsalnak?" Wahai Hasan, betapa bodohnya engkau, betapa tololnya engkau. Apakah untuk ini kami mengutusmu, wahai Hasan? Maka secara spontan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hasan ibn Sabit pun langsung melontarkan syair untuk memuji Nabi. Apa kata Hasan ibn Sabit? Falamma ra'aitu anwarahu sada'at wa waqtu min khifati kaffi ala basari khaufan ala basari min husni suratihi falastu anduruhu illa ala qadari ruhun minan nuri fi jismin minal qamari kahilyatin nusijat minal anjumi zuhri. Apa kata Hasan ibn Sabit? Falamma ra'aitu anwarahu sada'at, ketika aku melihat wajah Muhammad tiba-tiba mencorong cahaya yang sangat indah, wada'tu min khifati kaffi ala basari, maka aku letakkan tanganku di kedua pandanganku, khaufan ala basari min husni suratih, aku takut kedua pandanganku menjadi buta karena indahnya jasad baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhun minan nur fi jismin minal qamari, ruhnya Muhammad terbuat dari cahaya, fi jismin minal qamari, di dalam jasad yang terbuat dari rembulan, kahilyatin nusijat minal anjumi zuhri, rangkaian jasad Nabi Muhammad itu seperti tertenun dengan bintang-bintang kejora. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan ibn Sabit pun beliau langsung menghadap di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung melontarkan suatu syair yang bahkan sampai sekarang masih masyhur, masih terkenal. Apa kata Hasan ibn Sabit? Wa ajmalu min kalam talidin nisa wa ahsanu min kalam talid wa ahsanu min kalam taraqat ain wa ajmalu min kalam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Apa kata Hasan ibn Sabit? Wa ahsanu min kalam taraqat ain, yang lebih indah dari engkau wahai Nabi, yang lebih indah dari engkau wahai Rasul, tidak pernah dilihat oleh mata manapun. Dari mata zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tidak pernah melihat satu sosok yang lebih indah melebihi keindahan daripada baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu min kalam talidin nisa, yang lebih tampan, rupawan, yang lebih ganteng, yang lebih indah jasadnya daripadamu wahai Nabi, tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Dari wanita zaman Nabi Adam sampai akhir zaman tidak pernah melahirkan seorang perempuan, seorang laki-laki yang lebih daripada keindahan baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya keindahan fisik saja, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara kepribadian, secara akhlakul karimah, secara adab, beliau adalah manusia yang sangat menjunjung tinggi akhlakul karimah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji betapa agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Faqal innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, engkau wahai Nabi, engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat agung, benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat mulia. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian wahai umat Nabi di dalam jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suatu teladan yang sangat agung, suatu teladan yang sangat mulia. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanyakan tentang bagaimana si budi pekerti Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, faqal kanat khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi, budi pekertinya Nabi adalah Al-Quran. Artinya di mana Al-Quran membimbing, itulah yang Nabi kerjakan. Di mana Al-Quran memerintahkan, itulah yang Nabi lakukan. Di mana Al-Quran melarang, itulah Nabi kerjakan.
sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'anan yamshi 'alal ard. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi, saudara-saudara. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan daripada kemuliaan-kemuliaan akhlak untuk seluruh manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sosok yang sangat indah dari segi fisik, bahkan beliau juga adalah sosok yang sangat sempurna dari segi akhlak. Tetapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad beliau juga adalah sosok yang sangat tegas di dalam memerintahkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar, sehingga tidak ada satupun yang lebih berani daripada baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah washtaddat ghadabuh ka'annahu munzirul jais. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhutbah, ketika beliau sedang ceramah, memerah matanya, meninggi kemarahannya, seakan-akan beliau sedang memberi peringatan di medan pertempuran, saudara-saudara. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang sangat budi pekerti, sangat tinggi. Selain daripada itu, Nabi Muhammad juga beliau adalah orang yang sangat berani. Beliau adalah orang yang sangat menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi munkar. Beliau adalah orang yang sangat tegas melawan kemunkaran, melawan sayyiat, melawan dalalat. Bahkan di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, saudara-saudara, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian angan-angan untuk bentrok dengan musuh. Angan-angan saja dilarang sama Nabi. Jangan kalian angan-angan untuk bentrok sama musuh. Berarti ajaran Islam bagus tidak? Ajaran Islam ajaran damai tidak? Damai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tatamannau liqa'al adu." Jangan kalian angan-angan untuk bentrok dengan musuh. Fa idza laqaitumuhum fa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Akan tetapi ketika musuh sudah mulai melawan, mereka sudah mulai mengkriminalisasi ulama kita, mereka sudah mulai menyesarakan masyarakat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fasbiru, lawan mereka, jangan mundur. Fa innal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga berada di kilatan pedang. Katakan kepada mereka, para pengkhianat bangsa, kami pemuda-pemudi Islam, kami tidak akan pernah takut dengan kezaliman, kami tidak akan pernah takut dengan kemunkaran, kami tidak akan pernah takut dengan kesesatan, kami tidak akan pernah takut dengan pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat. Kami akan lawan walaupun kepala di kaki, kaki di kepala, mati bersimpah darah, kami tetap akan senantiasa menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, melawan kezaliman. Betul? Berarti kalau ada pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat itu dibiarkan apa dilawan? Dibiarkan apa dilawan? Ada pasal-pasal yang berbuat kezaliman dibiarkan apa dilawan? Dibiarkan apa dilawan? Dilawan, saudara-saudara, sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan tadi. Agama Islam agama yang damai, agama Islam agama yang tentram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk damai. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian angan-angan bentrok dengan musuh. Akan tetapi ada lanjutan hadisnya. Apa kata Nabi? Fa idza laqaitumuhum, tetapi jika kalian telah bertemu dengan mereka, mereka telah melawan, mereka telah mengkriminalisasi ulama kita, mereka telah menerapkan pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat. Apa kata Nabi? Fasbiru, maka berkokohlah kalian, maka lawanlah kalian. Fa innal jannata tahta dhilalis suyuf, karena sesungguhnya surga berada di bawah kilatan pedang. Betul? Karena sesungguhnya surga harganya berada di kilatan pedang, kata Nabi. Betul? Berarti kalau ada pemerintah menyengsarakan masyarakat, itu kira-kira dilawan apa dibiarkan? Ada pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat, dilawan apa dibiarkan?
Pasal-pasal yang berbuat zalim kepada masyarakat dilawan apa dibiarkan? Ulama dikriminalisasi, lawan apa biarkan? Wajib dilawan. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang nabi yang sangat indah rupanya, yang sangat indah akhlaknya. Selain daripada itu, beliau juga adalah orang yang sangat tegas di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Beliau juga adalah orang yang sangat tegas di dalam melawan segala macam kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan para sahabat, segala macam kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, segala macam kebijakan-kebijakan kriminalisasi yang diterapkan oleh orang kafir Quraisy kepada seluruh bangsa Arab. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diam terhadap kezaliman manapun. Bahkan diriwayatkan di dalam suatu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Tuhannya. Kan banyak ulama-ulama kan mereka bilang, mereka bawa ayat Al-Quran, ulama-ulama su, penjilat pemerintah. Kan banyak yang bawa ayat Al-Quran. Apa kata mereka? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu dalilnya mereka tuh. Kata mereka, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada pemerintah. Jadi kita nggak boleh lawan pemerintah. Nah, ini ayat butuh ditafsirkan. Ini ayat butuh penafsiran. Wajibnya kita taat kepada pemerintah selama pemerintah tidak menerapkan pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat. Betul? Wajibnya kita taat kepada pemerintah selama pemerintah tidak menerapkan kezaliman kepada umat Islam. Betul? Wajibnya kita taat kepada pemerintah selama pemerintah tidak kriminalisasi ulama kita. Betul? Berarti kalau pemerintah bikin penerapan pasal yang zalim, pasal yang menyengsarakan masyarakat, kriminalisasi ulama, itu ditaatin apa dilawan? Ditaatin apa dilawan? Wajib bagi kita untuk melawan segala macam kezaliman dari manapun datangnya. Wajib bagi kita untuk melawan segala macam kemunkaran, walaupun kemunkaran tersebut dari seorang ulama ataupun dari seorang pemerintah. Ada suatu kisah yang menarik, yaitu kisahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau pernah dipaksa untuk tunduk kepada kebijakan pemerintah yang menyesatkan masyarakat, dan membuat masyarakat menjadi sesat dan tersesat. Kemudian si gubernur tadi memaksa Imam Ahmad ibn Hanbal. Apa kata si gubernur? Wahai Ahmad, jika kamu tidak mau turut dengan pemerintah, maka kamu akan dihukumi mati, wahai Ahmad. Kemudian si gubernur tadi bawa ayat, ya Ahmad, alam taqra qaulullah subhanahu wa ta'ala, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai Ahmad, apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, taatlah kalian kepada pemerintah. Wahai Ahmad, apakah engkau tidak pernah membaca itu? Wajib bagimu untuk taat kepada pemerintah, wahai Ahmad. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, mau pemerintah manapun, di dalam bermaksiat kepada Tuhannya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih rela dipenjara, beliau lebih rela dikriminalisasi, beliau lebih rela disiksa daripada tunduk di dalam pemerintahan yang zalim, daripada tunduk di dalam pemajakan pasal-pasal, di dalam penerapan pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat dan membuat masyarakat menjadi kebingungan, kesesatan di dalam kesesatan. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib taat kepada pemerintah selama pemerintah tersebut menerapkan hukum-hukum pasal yang sesuai dengan syariat, yang tidak menyengsarakan masyarakat. Betul? Berarti kalau mereka menerapkan pasal-pasal yang menyengsarakan masyarakat, terlebihnya kriminalisasi ulama, itu harus tunduk apa lawan? Tunduk apa lawan?
harus kita lawan saudara-saudara sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Fakir Zain bin Ali bin Sumaid, saya mewakilkan daripada anak punya kakak Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Beliau sebenarnya datang ke sini, beliau dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan dirawat, tapi karena cintanya beliau kepada antum-antum orang, beliau memaksakan diri untuk hadir di sini. Semoga antum-antum orang juga termasuk daripada orang-orang yang cinta kepada beliau, dan beliau adalah orang yang cinta kepada antum, sehingga kelak di akhirat insyaallah kita dikumpulkan bersama beliau dan datuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau dalam keadaan sakit sehingga Habibana Bahar bin Ali bin Sumaid mungkin belum bisa daripada membimbing kita khutbah ceramah, tetapi insyaallah dengan kehadiran beliau, insyaallah dengan melihat beliau, kita sudah mendapatkan keberkahan dari datuk beliau, yaitu baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datangnya beliau ke sini itu atas dasar cinta. Datangnya kalian ke sini itu atas dasar cinta. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti kelak di akhirat seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Terakhir, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang saya baca di kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya ada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui di tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ceramah, tiba-tiba dipotong sama ini Arab Badui. Ini Arab Badui nanya ke Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu, kapan ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi Muhammad dengan jawaban yang sangat cerdas. Ma'adattalaha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Dijawab sama ini Arab Badui, ma'adattu laha katsira salatin wala siyamin illa annani uhibbullah wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat banyak sholat, kagak ya Rasulullah. Banyak puasa, kagak juga ya Rasulullah. Banyak ibadah, kagak juga ya Rasulullah. Cuma satu doang yang ana punya. Apa itu? Ana punya rasa cinta kepada Allah, punya rasa cinta kepada Rasulullah. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pun bersabda, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Habib Bahar datang ke sini atas dasar kecintaan beliau kepada antum-antum orang. Antum-antum orang datang ke sini atas dasar kecintaan antum-antum orang kepada beliau. Insya Allah kelak nanti kita akan dikumpulkan bersama beliau, juga bersama dengan datuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama membantu daripada pembangunan pesantren daripada Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, karena beliau sekarang sedang menjalani daripada pembangunan pesantren, dan kita mengeluarkan sedekah fisabilillah itu tidak akan pernah mengurangi daripada harta kita, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, ma naqasa malun min sedekah bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, kata Nabi. Kira-kira kalau Nabi sudah berkata pasti benar apa benar? Nabi kalau udah ngucap pasti benar apa benar? Yakin apa kagak? Apa kata Nabi? Mana kosomalun min sedekah. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah pembangunan pesantren, pembangunan majelis, untuk para fuqara, untuk para masakin, kata Nabi tidak akan pernah berkurang, saudara-saudara. Bal yasdad, 3 kali diulangi nama Nabi. Bal yasdad, melainkan akan semakin bertambah. Bal yasdad, akan semakin bertambah. Bal yasdad, akan semakin bertambah, kata Nabi. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga pernah bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun shalih yad'u lahu ila yaumil."